Nasab Habib meradang. Apa benar mereka cucu Nabi? Apakah menyandang gelar Habib berarti nasabnya bersambung kepada Rasulullah? Bagaimana kita bersikap dengan kondisi ini? Ilmu adalah kuncinya. Yuk kita simak. Nah gitu. Sering. Makin aja. فصور مثل هؤلاء الصالحين العاملين بسنته تتزين بها البيوت، لأن هذا حبس ظلهم في هذه الأوراق، وظل الصديق المقرب يفرق منه الشيطان، كما قال النبي بسيدنا عمر بن الخطاب إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر، لكن الذي يقرأ في بيته إما على الجدران وإما في شاشات التلفاز أو في الإيباد أو في النت صور الفجار والكفار، من يحضر عندها وماذا تفعل في البيت؟ الصور الخبيثة مجلبة للأرواح الخبيثة وهم الشياطين، وإذا تكاثر وجود الشياطين في البيوت أظلمت البيوت وتعرض أهلها أن يمنعوا كثيرا من الرحمة. Malaikat tidak bisa masuk ke rumah Habib. Nyawur, majang foto malaikat tidak bisa masuk rumah. Majang fotonya orang telanjang, malaikat tidak masuk rumah. Majang fotonya orang yang buka aurat, malaikat tidak masuk rumah. Malaikat apa yang tidak masuk rumah itu? Malaikat rahmat. Kalau isinya rumah fotonya ya begitu-begitu kan, yang naudzubillah min dzalik. Tapi kalau fotonya ulama, malaikat rahmat berbondong-bondong masuk rumah kita. Malaikat yang tadinya tidak masuk rumah kita, begitu ada fotonya ulama di situ, malaikatnya marani tambahan. Moro semua malaikatnya. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang, orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Namanya kita ganti jangan. Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus
Kulus kertas merah yang halus-halus Berkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas. Al-Fatihah. Habib Abu Bakar As-Segaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali majlub dari Gresik, Jawa Timur. Merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ia terkadang, banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf gelandangan. Pasalnya, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun, siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf merupakan seorang wali Allah. Wali majlub satu ini terkenal dengan bau air kencingnya yang wangi. Musik haram, iya emang. Kalau pertama kelebihan air jadi musyrik, nah itu haram. Yang kedua, kalau falas itu haram karena mengganggu. Yang ketiga, suara sendok dan garpumu ketika makan sedangkan tetanggamu kelaparan. Bagaimana dengan orang yang menyandang gelar Habib? Apakah mereka betul-betul Ahlul Bait? Habib itu gelar baru, tidak ada sebelumnya gelar Habib-Habib itu. Ya. Diistilahkan oleh sebagian orang pada siapa yang memiliki gelar Ahlul Bait atau bersambung keturunannya kepada Ahlul Bait. Ya, maksudnya keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Tapi dari penggunaan belakangan Habib lebih luas lagi. Semua orang yang pakai imamah ya bisa bergaya-gaya sedikit dipanggil Habib juga. Jelas ya? Tapi kalau pertanyaannya apakah mereka betul Ahlul Bait? Ini terkait dengan nasab orang. Ya kalau dia ada nasabnya, ya dilihat saja nasabnya bersambung kepada Ahlul Bait atau tidak. Dan itu pembahasannya di ilmu nasab. Dan jangan mengatakan bukan dari keturunan Nabi misalnya, kalau dia mengaku dirinya Ahlul Bait dan ada nasab yang diduga ke sana, tidak boleh seorang menafikan kecuali dengan ilmu. Dan tidak boleh seorang mencela nasab orang. Sebab itu dari perkara jahiliyah. Iya. Tapi Ahlul Bait itu yang dihormati adalah mereka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau menyelisih sunnah, menyelisih petunjuk Nabi, apalagi mengajak untuk berbuat kesyirikan, ya, maka itu bukan dari Ahlul Bait. Bukan dari Ahlul Bait. Terhadap anak Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Innahu laysa min ahlik." Sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Diputus hubungan kekeluargaannya karena dia menyelisih jalannya Nabi Nuh alaihi salam. Ya kalau dia mengaku keturunan Nabi, tanya nasabnya dari mana keturunannya. Orang kan kalau nasab itu kan ada, dia adalah fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Nanti dilihat nasabnya itu kemana, nyambungnya kemana, nyambungnya kemana. Dia ke Bani Hashim itu di mana? Bani Hashim itu kan ada 4 keluarga yang dikatakan Ahlul Bait. Dan dikatakan Ahlul Bait itu keturunan, ada keturunan siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Dan yang punya keturunan itu sampai yang sampai sekarang itu kebanyakannya dari keturunan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Jadi kalau dia punya nasab yang sampai ke sana, itu nasab orang, tidak boleh kita celah nasab orang. Baik. Jelas ya? Cuma ini penamaan Habaib ini jamak dari Habib. Ini nggak tahu saya asal usul penamaan ini dari mana. Ya, dan menamakan Nabi Muhammad dengan Habib ini juga tidak pantas, tidak layak. Habib itu kan artinya yang dicintai. Ya, dari kata mahabbah. Nabi Muhammad itu digelari oleh Allah Khalilullah. Khalilullah itu tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Mahabbah. Ya, tingkatannya lebih tinggi dari mahabbah. Jadi kalau kita sebut beliau Habibullah, artinya kita turunkan tingkatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu saya rasa bukan penghormatan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian kalau Nabi Muhammad dikatakan Habibullah, masa kita berani bergelar seperti gelar Nabi?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini berharap tergolong kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita semua termasuk habaib, ya, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi merekomendasi diri dengan hal tersebut, ya, merasa senang dipanggil dengan hal tersebut. Ini saya pikir dari hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk diri kita. Ya. Kita berharap semoga dicintai oleh Allah, tapi jangan menjamin diri bahwa kita itu adalah apa? Orang yang dipastikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang teguh dan kokoh menjalankan syariat Islam itu adalah dzurriyyahku. Apakah hadis ini sahih? Ya. Yang mengatakan seperti itu suruh tunjukkan mana riwayatnya. Tidak diragukan bahwa keturunan Nabi, Ahlul Bait, itu punya keutamaan. Dan Nabi SAW mengingatkan, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, wa udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian tentang hak Ahlul Baitku. Jelas ya? Tapi bukan artinya Ahlul Bait itu harus didahulukan pada segala hal. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu bukan Ahlul Bait. Jelas ya? Orang-orang Quraisy, tapi mereka adalah 3 sahabat, orang-orang terbaik di tengah para sahabat. Bukan dari Ahlul Bait. Iya. Jadi, kalau dikatakan Ahlul Bait, dia harus selalu menjadi pemimpin dan seterusnya, itu tidak benar ya. Itu satu sudut. Kemudian sudut yang kedua, Ahlul Bait itu bermanfaat nasabnya kapan? Kalau dia istiqamah, teguh mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikut di atas jalan Nabi SAW. Kapan dia di atas jalan Nabi, nasab itu tidak bermanfaat untuk siapapun. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam, ketika anaknya mati di atas kekafiran, ikut tenggelam, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku ini dari keluargamu. Janjimu maha benar. Maka Allah menegurnya. Innahu laysa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, itu bukan dari keluargamu. Jadi putus nasabnya. Karena berbeda apa? Dia kafir, tidak mengikuti orang tuanya. Maka nasab itu tidak akan bermanfaat kalau menyisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengajak manusia untuk mengagungkan dirinya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajak manusia untuk apa? Membuat manusia ekstrim terhadap dirinya. Beliau melarang, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Nabi melarang untuk mendatangi kuburannya. Kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid-masjid. Ini sebagian manusia, ya, kegemarannya adalah mengagungkan kuburan. Bahkan kadang ada orang-orang yang di masa hidupnya diisyaratkan harus dikubur di sini dan di situ. Ya. Ini semuanya menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu tidak akan bermanfaat kalau menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia di atas sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah, maka kita hormati dia karena 2 hal. Yang pertama, karena dia adalah Ahlul Bait, dan yang kedua, karena dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib ini mengatakan, saya ini tempatnya di surga. Ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium.
Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia. Minta selamat melalui dia. Minta obat melalui dia. Semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Mantap. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya mengatakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab betul di hari kiamat. Orang sesat di ajaran dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan.